Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja, para pendengar suara Al-Iman dan yang lainnya, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab amr wulatil umur birrifiq birra'iyati wa nasihatihim, bab tentang perintah kepada para pemimpin kaum muslimin, kepada mereka yang mengurusi urusan-urusan umat ini, agar mereka berlemah lembut, berkasih sayang kepada para ra'iyah, rakyat mereka, kepada umat mereka, dan senantiasa menasihati dalam arti menginginkan kebaikan bagi rakyat mereka, bagi umat mereka. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan dengan nabi yang berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan bahwasanya tiada nabi setelah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakunu ba'di khulafa fayakthurun, dan akan ada sesudah aku, yaitu atau akan datang sesudahku, yaitu para khulafa, para pengganti yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka banyak. Fayakthurun. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kami, yakni terhadap orang-orang yang memimpin kami, yang mereka menggantikan engkau ya Rasulullah. Qal, kata beliau alaihi salatu wassalam, aufu bi bai'atil awwal fal awwal, yakni penuhilah, sempurnakanlah baiat yang pertama dan yang pertama. Artinya kalau ada seorang penguasa, kemudian datang penguasa berikutnya, maka kalian tetap berpegang pada yang pertama. Ya, apalagi yang kedua misalnya memakai cara-cara yang tidak benar, ya jadi kita dianjurkan untuk tetap berpegang pada setiap khalifah itu, satu berganti yang berikutnya. Thumma utuhum haqqahum, kemudian berikan pada mereka akan hak-hak mereka. Ya, dan setelah kami jelaskan tentang hak-hak para pemimpin, ya para ulil amri pada pertemuan yang lalu. Was'alullah alladzi lakum, dan mintalah kalian, mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Fa innallaha sa'iluhum amma istara'ahum, karena sungguhnya Allah akan menanyakan pada mereka, memintai pertanggungjawab terhadap mereka apa yang mereka diberi amanah untuk memimpinnya. Ini telah kami bahas dalam pertemuan yang lalu, ya, di antara kewajiban-kewajiban ya mereka, ya, atau di antara hak-hak mereka yang wajib ditaati, yang harus dilaksanakan oleh umat dan kaum muslimin adalah taat kepada mereka di dalam hal yang ma'ruf. Ya, karena innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua di antara kewajiban kita pada mereka, yaitu kita harus rifik, lemah lembut kepada mereka. Ya, jadi taat kepada mereka di dalam hal yang ma'ruf, kemudian menasihati mereka, kemudian juga kita berupaya untuk berbuat baik, ya, dengan mengingatkan mereka kepada hal-hal yang baik, meluruskan mereka, ya, selama hal yang itu merupakan hal yang menjadi kebaikan bagi mereka. Karena memang
sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu al-jihad, ya, bahwa afdalnya jihad yang paling afdal adalah qaulul haqqi inda sultanin jair, mengatakan yang hak di sisi penguasa yang zalim. Kemudian juga kita mendoakan mereka dan tidak boleh khuruj kepada mereka. Mengapa tidak boleh khuruj, yakni berontak kepada mereka, para penguasa? Karena dampaknya jelek. Dampaknya akan berakibat yang buruk dari memberontak kepada penguasa. Ya. Tetapi mengingatkan mereka hal yang merupakan kewajiban. Kemudian merupakan kewajiban kita kepada mereka juga, yaitu adamul mudahanah. Tidak boleh kita terlalu berbasa-basi dalam arti memuji mereka setinggi langit, ya, padahal itu tidak ada pada mereka. Ini namanya mudahana. Namanya yaitu bermujamalah, ya, atau mudahana, ya. Jadi seakan-akan seorang itu menjual agamanya hanya karena untuk mendapatkan dunia. Naudzubillah. Ini hal yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang kita bahas, yaitu hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, dari A'idh bin Amr radhiyallahu anhu, annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, bahwasanya dia masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu, lalu kata A'idh bin Amr kepada Ubaidillah bin Ziyad, faqala lahu, ay bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'a'il hutamah, sesungguhnya seburuk-buruknya pemimpin adalah yaitu al-hutamah al-zalim syadid al-zulum, orang yang zalim, ya, yang keras kezalimannya yang dilakukan kepada para rakyatnya, ya. Jadi fa iyyaka an takuna minhum, maka hati-hatilah kalian, hati-hatilah engkau, jangan sampai kamu termasuk mereka, orang-orang yang yaitu yang berbuat kezaliman terhadap rakyatmu. Nah, jadi hadis ini, ya, tentu menjelaskan kepada kita tentang perintah agar seorang pemimpin berlemah lembut kepada rakyatnya, menyayangi mereka, memberikan kepada mereka hak-hak mereka, ya, menginginkan kebaikan untuk mereka, untuk rakyat mereka, ya, untuk rakyatnya. Nah, ini adalah satu kewajiban dari para pemimpin, ya, kepada rakyat mereka. Dan hadis ini telah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu, annahu qala, dan dari Abu Maryam, ya, al-Azdi radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, barang siapa yang Allah, ya, memberikan kepada dia kekuasaan dalam satu perkara dari urusan-urusan kaum muslimin, fahtajabaduna hajatihim, tetapi kemudian orang ini yang diberi amanah itu, yang dia diangkat menjadi penguasa oleh Allah dan dipikulkan amanah kepadanya, dia berpaling dari mengurusi mereka, dari kemaslahatan mereka, dari memberikan kepada mereka hajat-hajat mereka, ya, wa khallatihim wa fakrihim, jadi dia biarkan mereka dalam kefakiran, maka ihtajaballahu duna hajatihi, niscaya Allah pun akan, ya, tidak menampakkan dirinya kepadanya,
Ya, duna hajat atau tidak memberikan hajatnya orang itu. Wa kholiyati wa fakrihi yaumil qiyamah, dan Allah tidak akan melihatnya, ya, Allah akan menghalangi dirinya dari memberi hajat mereka. Ya, dan kebutuhan mereka di hari kiamat kelak. Dan tentu kebutuhan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak adalah ampunan Allah, rahmat Allah, ya. Kemudian ganjaran dari Allah Ta'ala. Tapi karena orang ini ketika dia di dunia, dia tidak memperhatikan rakyatnya, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah pun akan menutup diri, ya. Allah tidak akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan di hari kiamat tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi memang menjadi seorang pemimpin adalah satu hal yang tidak gampang dan tidak mudah, tapi itu adalah amanah di hadapan Allah Azza wa Jalla yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dan menganugerahkan kepada para pemimpin kaum muslimin hidayah dan taufik, ya, agar mereka selalu memperhatikan umat, memperhatikan rakyat mereka, dan berupaya untuk mengerjakan, ya, bagi kemaslahatan rakyat dan umat, ya. Karena ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil dari hadis ini bahwa al-jaza'u min jinsil amal, balasan bagi suatu perbuatan itu dari jenis perbuatan yang sama. Maka barang siapa di antara para pemimpin itu yang mereka menutup diri, mereka berpaling dari memperhatikan umat, memperhatikan rakyat, ya, maka Allah pun akan menutup diri, Allah akan berpaling dari mereka, ya, ketika mereka membutuhkan pertolongan Allah di hari kiamat kelak. Allah biarkan mereka, waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini juga merupakan peringatan, yakni kepada mereka para pemimpin, ya, yang mereka berpaling dari mengerjakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat mereka. Ini pun satu peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rakyat itu membutuhkan pemimpin. Rakyat memerlukan pemimpin, ya. Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan mereka hendak tidak boleh berbuat kezaliman pada rakyat mereka. Ya, harus berupaya berlaku adil kepada rakyat mereka. Ya, karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para sahabat, ya, kesegeraan mereka di dalam mengingatkan para pemimpin yang menyimpang, ya, dalam mengingatkan para pemimpin yang menyimpang, para pemimpin yang melanggar kewajiban-kewajiban mereka, itu mereka ingatkan. Contohnya adalah Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu, beliau datang kepada seorang penguasa di zaman itu, yaitu Muawiyah, ya, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dia mengatakan kepada beliau, ya, bahwa dia mendengar apa yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa khabar wahid, ya, itu adalah hujjah, karena di dalam hadis ini disebutkan di sini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma langsung memilih seseorang untuk mengurusi kebutuhan kaum muslimin, kebutuhan rakyatnya. Langsung Muawiyah bin Abi Sufyan melaksanakan apa yang dinasihati oleh Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu. Langsung dilaksanakan oleh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia mengangkat seorang untuk kemudian memimpin, khusus mengurusi tentang kebutuhan kaum muslimin. Semacam seorang menteri,
khusus bagi kebutuhan kaum muslimin. Ini menunjukkan cepatnya mereka dalam melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menunjukkan pula satu sebagai dalil bahwa kaum mukminin di hari kiamat kelak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah menjadikan kita ini antara hamba-hambanya yang dapat melihatnya di hari kiamat kelak. Ya, Allah memberikan kepada kaum mukminin dan ini nikmat yang terbesar. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman, ya, maka mereka tidak akan melihat, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, benar-benar berhalang dari melihat Rabb mereka. Berhalang dari melihat Tuhan mereka. Itu orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Adapun kaum mukminin, mereka akan melihat wajah Allah. Dan ayat ini sebagai dalil. Hujjah yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Bahwa Allah akan menampakkan dirinya kepada kaum mukminin. Kemudian bab yang berikutnya, bab tentang al-wali al-adil. Bab tentang wali yang adil. Ya, wali yaitu penguasa yang adil. Ini masalah yang penting untuk juga kita membahas. Ya. Ini masalah wali yang adil. Kata Imam An-Nawawi, ya, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana biasa dalam bab-bab Riyadhus Shalihin. Beliau membawa ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil dari bab yang dibahas. Pertama ayat Quran. Kalau ada ayat, kalau tidak kadang-kadang langsung kepada hadis. Di antara ayat ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Qala Allah ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan baik. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan kepada keadilan dan kepada perbuatan baik. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, syariat itu adalah syariat yang paling adil. Karena Allah memerintahkan pada keadilan. Ya, maka tidak mungkin Allah yang memerintahkan kepada keadilan, lalu Allah menjadikan pada syariatnya suatu kezaliman. Ini adalah mustahil. Ya. Aqlan wa syar'an. Ya. Baik secara akal maupun secara naqlan dari Quran dan hadis. Tidak mungkin. Mustahil bagi Allah Ta'ala memerintahkan keadilan, lalu Allah jadikan syariatnya, di antara ajaran syariatnya ada kezaliman. Ini satu hal yang mustahil. Kalau dalam perbuatan manusia sudah tercela, ya, apalagi Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang manusia yang memerintahkan sesuatu lalu dia tidak amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah, kamu berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, Allah ketika memerintahkan berlaku adil, maka mustahil Allah menjadikan dalam syariatnya ketidakadilan. Atau ada satu hukum yang tidak adil. Tidak mungkin, itu mustahil. Ya. Nah, maka dari itu, kalaupun misalnya ada hal yang memberi kesan itu tidak adil, ya, ketahuilah bahwa itulah hakikat keadilan.
Nah, contohnya dalam hal berkaitan dengan warisan. Yang mana Allah membagikan warisan bagi anak laki-laki dapat 2 bagian, bagi anak perempuan 1 bagian. Ada sebagian orang yang lemah akalnya, lemah imannya, ya, hidupnya hanya dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam, ya, mereka beranggapan bahwa ini adalah satu kezaliman, ketidakadilan, ya. Ini melanggar HAM, subhanallah. Melanggar HAM, Allah melanggar HAM. Allah yang menciptakan manusia. Ya, tapi itulah realita. Dan itulah keadilan. Dan itulah kenyataan. Ya, ada sebagian orang yang tidak mau, ya, dalam hal pembagian waris kecuali, ya, harus bagi sama. Padahal Allah Ta'ala menyatakan tentang warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ini keadilan, ya. Inilah ainul adl, hakikat keadilan. Karena Allah yang Maha mengetahui. Dia yang menciptakan hamba-hambanya, dan Dia mengetahui tentang apa yang penting bagi mereka, ya, dalam pembagian itu, ya. Nah, oleh karena itu, hati-hati kita di dalam menilai syariat Allah. Ya, kita ini bukan untuk menilai syariat Allah. Kita manusia, hamba Allah. Tugas kita adalah menjalankan syariat Allah. Ya, bukan menghukumi Allah, ya, atau mengadili Allah, tidak. Allah tidak akan diadili. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah berbuat. Tapi mereka manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Maka dari itu camkan, hati-hati dalam masalah ini, ya. Jangan sampai kita bisa terjerumus dalam kemurtadan, kekufuran, karena kita kemudian menilai atau mengkritisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah, seakan-akan kita lebih pintar dari Allah, seakan-akan kita ini lebih adil dari Allah Ta'ala. Ini hati-hati, ya. Waspada. Waspada, kita ini seorang hamba yang lemah dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataan kita di hari kiamat kelak. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang wali, pemimpin yang adil, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa aksitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat ini juga Allah memerintahkan kaum mukminin yang mereka itu memimpin agar mereka berupaya untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya dan berlaku adil di dalam mendamaikan. Ada misalnya kelompok-kelompok yang bertikai, yang berselisih, hendaklah mereka berlaku adil di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, hadis yang pertama yaitu hadis yang pernah kita bahas, ya. Hadis yang pernah kita bahas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di bawah naungannya di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan itu yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah ta'ala, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya selalu bergantung di masjid-masjid. Ya, dia cinta pada masjid. Yang keempat,
wa rajulani tahabba fillah. Dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah karena Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Dan seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh seorang wanita, yang mana wanita ini dhatu mansib, dia mempunyai kedudukan, wa jamal, dan wanita yang memiliki kecantikan. Ya, dia mengajak berzina. Faqala, namun laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang yang dia memberi sedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, lalu disembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian, dan seorang yang dia mengingat Allah dengan sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Fafaddat aina, maka kemudian berlinanglah kedua matanya, jadi dia menangis. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 7 golongan tadi yang disebutkan dalam hadis ini. 7 golongan. Nah, yang pertama Allah menyebutkan tentang Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi Allah di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan ada naungan di hari kiamat, tapi hanya milik Allah. Tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Ya, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nah, ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah naungan tersebut. Yang pertama disebutkan di sini, imamun adilun, seorang imam yang adil. Imam yang adil ini tentu yang melaksanakan hukum Allah, ajaran Allah, ya, karena Allah memerintahkan kepada keadilan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa imam yang adil itu yang dia melaksanakan syar Allah, ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia betul-betul mengawasi, dia betul-betul memimpin hamba-hamba Allah untuk kebaikan mereka. Ya, makanya disebutkan di sini imam yang adil sebagai imam yang pertama. Di antara sebabnya karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penyebutan imam yang adil yang pertama karena ini adalah manusia yang langka, sangat langka. Ya. Maka dia disebutkan yang pertama kali. Ya, hikmah yang kedua, karena imam yang adil ini memberi manfaat kepada orang banyak. Ya. Dia memberi maslahat kebaikan bagi mereka. Dia memikirkan tentang keadaan mereka. Dia berusaha, dia bekerja siang dan malam hanya untuk menetapkan atau untuk memberi manfaat, ya, kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ya, dan ini juga tentu dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang kedua, seorang pemuda wasyabun nasya fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang dia tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Tentu ibadah di sini bukan sembarang ibadah. Ibadah di sini yang dimaksud adalah ibadah dengan ilmu. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ibadah yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah azza wa jalla. Yang kedua adalah mengikuti contoh dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin tanpa belajar.
tidak mungkin seorang bisa beribadah dengan baik tanpa ilmu. Ya. Oleh karena itu, pemuda di sini, pemuda yang dia menuntut ilmu, lalu diamalkan ilmunya, ya dia melaksanakan ilmunya dalam beribadah pada Allah Ta'ala, pada Allah Azza wa Jalla, dia termasuk orang yang mendapat naungan di hari kiamat kelak. Karena pada umumnya yang namanya pemuda itu senang hidup berleha-leha, atau dia hidupnya ya untuk memuaskan ya masa mudanya, menghabiskan dalam hal-hal kadang-kadang dalam hal-hal maksiat, auzubillahi min dzalik. Itu kebanyakan pemuda. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada sebagian dari mereka yang taat sejak muda, tumbuh besar, selalu beribadah pada Allah, taat pada Allah, ya, sholat 5 waktu di masjid, dia datangi majelis-majelis ilmu, ya, dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, ya. Ini ada sebagian dari kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, yang demikian. Maka disebutkan di sini seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapat naungan adalah orang yang dia itu cinta kepada masjid, ya. Tapi mencintai masjid itu untuk ibadah, untuk sholat 5 waktu, ya. Bukan sekedar untuk menginap di masjid, tidak, ya, tidak. Tetapi dia betul-betul hatinya selalu rindu kepada masjid. 5 waktu dia di masjid, ya. Sebelum azan sudah siap ke masjid. Kalau bepergian, ya, otaknya, pikirannya di masjid, ya. Hatinya betul-betul muallak, hatinya selalu ingat kepada masjid, ingat beribadah pada Allah Ta'ala, ya. Dan ini suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang mencintai masjid untuk beribadah pada Allah, sholat di masjid, baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya dari amal-amal soleh yang dikerjakan di masjid. Kemudian berikutnya adalah 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini juga termasuk yang mendapat naungan. Ya, cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, 2 orang yang mereka cinta karena Allah dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga akan dimasuki dalam naungan Allah di hari kiamat kelak. Jadi betul-betul persahabatan mereka murni karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari temannya. Tak kecuali bagaimana mereka tolong-menolong dalam kebaikan, dalam beribadah, ya, mereka saling cinta karena Allah. Kalaupun mereka diputuskan harus berpisah, mereka ridho untuk berpisah. Ya, kalaupun diputuskan, ya, atau ditakdirkan Allah mereka berpisah, yang satu meninggal duluan misalnya, ya, dari yang lainnya, atau yang satu pindah ke tempat yang lain, mereka tetap untuk saling mencintai, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya tentang seorang wanita, ya, wanita yang dia seorang laki-laki yang dia diajak berzina, berbuat perbuatan keji, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ya. Dia memiliki kedudukan dan kecantikan. Dia anak seorang pejabat, punya harta, punya kecantikan, ya. Mengajak seorang pemuda, seorang laki-laki itu berzina bersamanya atau berzina dengannya. Tapi dia tidak mau, dia menolak. Dan mengatakan, ini akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah. Jadi yang mendorong dia untuk menolak perbuatan itu karena takut kepada Allah, bukan yang lainnya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau karena maslahat lain, ya berarti tidak takut pada Allah. Hanya mungkin tidak ada peluang, ini tidak termasuk. Seorang meninggalkan maksiat karena memang tidak ada peluang, ya dia tetap dapat dosa. Ya. Karena dia tidak mengerjakan disebabkan karena peluang yang tidak memungkinkan. Seandainya peluang ada, dia akan kerjakan. Ya. Tapi seorang yang meninggalkan maksiat karena Allah, sebelum dia lakukan, dia tinggalkan, padahal terlintas dalam dirinya untuk bermaksiat, tapi kemudian dia
tidak melakukannya karena takut pada Allah, dia dicatat 1 pahala. Ya, 1 kebaikan. Ini juga kata sebagian ulama mencakup seorang wanita. Wanita yang dia menjaga dirinya dari ajakan seorang pemuda atau seorang laki-laki yang memiliki yang memiliki harta, kedudukan, tapi dia menolak. Wanita itu menolak, maka ini termasuk yang mendapat naungan di hari kiamat kelak. Tapi dengan catatan takutnya atau meninggalkan maksiat itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian berikutnya, orang yang memberikan sedekah dan dia menyembunyikan sedekah itu. Kan banyak manusia, ya, di antara manusia yang lebih senang kalau orang tahu bahwa dia memberi sedekah. Ya, naudzubillah. Kadang-kadang terjerumus pada riya. Kadang-kadang terjerumus kepada riya. Nah, orang yang dia itu memberikan sedekah, sedekahnya disembunyikan, ini termasuk orang yang akan mendapatkan naungan. Ya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maka dia mendapatkan yaitu naungan di hari kiamat kelak. Maka di sini ada 2 hal yang harus diingat. Yang pertama, bahwa orang yang dia misalnya memiliki kewajiban mengeluarkan zakat mal, kalau dalam hal zakat mal itu dianjurkan untuk dia itu mengumumkan. Artinya ketika dia mengeluarkan zakat mal diketahui oleh orang, itu lebih utama. Apa hikmahnya? Supaya tidak terfitnah. Supaya tidak terfitnah. Yang kedua, jadi tidak terfitnah artinya nanti ada orang mengatakan si fulan belum keluarkan zakat. Nah, ketika diumumkan bahwa dia telah mengeluarkan zakat, itu artinya ya dia terhindar dari fitnah. Ya. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah supaya orang yang belum mengeluarkan zakat, yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dari orang-orang kaya, mengikuti jejaknya. Mereka pun akan mengeluarkan zakat karena melihat si fulan mengeluarkan zakat dan diumumkan dia mengeluarkan zakat. Maka mereka juga yang punya harta dan wajib mengeluarkan zakat, mereka akan mengikuti jejaknya. Ini hikmah. Kalau zakat diumumkan. Ya, tetapi kalau sedekah, tatawu, nafkah yang bersifat sukarela, itu tidak ada kewajiban. Itu lebih utama adalah disembunyikan. Seorang yang bersedekah pada fulan, dia sembunyikan, dia kirim orang, tolong sampaikan kepada fulan. Ya. Tanpa diumumkan. Atau dia sendiri yang langsung kasih, tangan dengan tangan. Ini lebih utama. Ya. Dan dia memesan pada orang yang diberikannya diam. Jangan kamu bicara. Ya. Jangan sampai ada orang tahu bahwa aku berikan pada kamu. Nah, ini namanya, ini yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya. Jadi memang sebetulnya kita dalam hal berkaitan dengan sedekah yang bersifat tatawu, yang tidak wajib, bukan zakat, sebaiknya disembunyikan. Tidak usah diumumkan, ya, tidak usah dipamerkan. Ya. Sebab kadang-kadang ada orang yang senang pamer amal. Sholat tahajud diceritakan. Aku semalam sholat tahajud. Tak usah. Cukup kita dengan Allah. Sedekah diomongkan. Ya. Sedekah diomongkan, diceritakan pada orang lain. Untuk apa? Cukup Allah yang tahu. Kalau hal itu memang harus disembunyikan. Ya. Kemudian berikutnya, seorang yang dia mengingat Allah sendirian. Ya. Bukan dalam keadaan disyuting, diambil film, tidak. Atau di YouTube-kan, tidak. Ya, dia sendirian mengingat Allah, ingat dosa-dosanya, ingat maksiatnya pada Allah, dan mengingat rahmat Allah.
kemudian berlinanglah air mata. Air matanya. Nangis. Berlinang air matanya. Ya. Sendirian. Karena dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk orang yang mendapat naungan di bawah naungan Allah di hari kiamat kelak. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari 7 golongan ini dan amal-amal mereka. Keutamaan imam yang adil, keutamaan anak muda menuntut ilmu, tumbuh besar dalam ilmu dan ibadah pada Allah, keutamaan orang yang mendidik anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, sehingga anak menjadi masya Allah, ya. Ini dapat keutamaan. Karena anak itu besar dalam beribadah pada Allah, tentu ada yang mendidiknya. Entah gurunya, atau mungkin orang tuanya atau gurunya, ya, atau ayah angkatnya. Kadang-kadang begitu. Ada orang diangkat anak, dididik betul, jadi, ya, taat pada Allah, beribadah pada Allah, tumbuh besar dalam ketaatan pada Allah, maka dia pun ini termasuk yang mendapatkan fadilah. Ya. Kemudian keutamaan orang yang selalu cinta kepada masjid. Hatinya bergantung pada masjid. Rindu kepada sholat, rindu kepada azan. Kapan dia mendengar azan? Untuk dia pergi ke masjid. Sholat 5 waktu bersama kaum muslimin. Setelah sholat duduk mungkin ngaji atau yang lainnya. Intinya hatinya selalu cinta kepada masjid. Ya, cinta pada masjid dari hati. Dan karena Allah. Bukan keliling masjid. Ini harus digarisbawahi. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini adalah orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bukan orang yang keliling cari masjid-masjid, tidak. Ya. Tapi orang yang hatinya bergantung di masjid. Selalu ingin ibadah di masjid. Kemudian berikutnya keutamaan orang yang menahan, orang yang saling cinta karena Allah. Seorang atau 2 orang muslim atau 2 orang muslimah yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia juga akan mendapatkan fadilah ini. Kemudian berikutnya yaitu keutamaan orang yang dia menjaga kehormatan dirinya. Dia berpaling dari perbuatan keji, dari perbuatan zina dan yang lainnya, padahal dia mempunyai peluang untuk melakukannya, tapi dia menahan diri dari perbuatan tersebut. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang muraqabatullah, yang selalu, ya, merasa dia diawasi oleh Allah, merasa dia dipantau oleh Allah. Ini juga memiliki keutamaan. Ya, orang yang selalu merasa dijaga, dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, sehingga dia selalu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita pula keutamaan orang yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut pada Allah, takut kepada Allah, dia memiliki keutamaan ini. Kemudian terakhir adalah orang yang dia bersedekah. Dia sedekah yang disembunyikannya, tidak ditampakkan. Ini juga memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu kita dihimbau, dianjurkan dalam agama ini untuk bersedekah itu dengan tidak menampakkan sedekah itu kepada orang banyak. Cukup orang yang kita sedekahkan itu yang tahu. Yang lain tidak perlu tahu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya. Maka alangkah, ya, indahnya sifat-sifat ini. Ya, kalau seorang bisa berupaya,
ya untuk melakukannya yang dia mampu, ya seperti tumbuh besar dalam beribadah pada Allah, hati yang selalu bergantung kepada masjid, kita cinta karena Allah, kemudian menahan diri dari berbuat maksiat, ya. Ini amalan-amalan yang insya Allah seorang itu kalau minta pertolongan Allah dia mampu melaksanakannya. Ya. Kemudian juga orang yang memberi sedekah, ya, dengan sembunyi, dan orang yang selalu takut pada Allah, dia nangis karena takut pada Allah, karena dosa-dosanya. Nah ini amalan-amalan semua itu insya Allah bisa kita lakukan. Hanya satu yang sangat berat, yaitu menjadi imam yang adil. Ya. Ini yang berat. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang disebut dalam 7 hal ini, dalam 6 poin yang lainnya, insya Allah kalau seorang isti'anah kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, Allah zat yang maha pemberi. Allah zat yang maha pemberi kepada hamba-hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami akan membukakan baginya, kami akan menunjukinya jalan-jalan kami. Itu kata Allah dan janjinya. Ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, betul, Allah Maha mengetahui. Tidak mungkin Allah memberi stempel orang-orang berbuat baik kecuali karena Allah tahu niatnya. Hatinya dalam berbuat baik. Betul-betul karena Allah. Bukan untuk disanjung orang, bukan untuk ditokohkan orang, ya, bukan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi, kedudukan-kedudukan di dunia, tidak. Dia berbuat karena Allah. Ya. Karena ingin mendapatkan ridho Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Nah orang-orang seperti inilah yang Allah bukakan baginya pintu-pintu dan jalan-jalan yang banyak. Ya. Yang terakhir, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil nanti di sisi Allah mereka di hari kiamat, mereka itu mendapat apa? Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berbuat adil ini, yaitu orang-orang yang mereka adil dalam hukum mereka, dalam menghukumi, dan adil. Wa ahlihim wa mawalu, dan adil terhadap keluarga mereka dan kepada orang yang menjadi wewenang mereka, diberi kekuasaan, mereka adil. Ini akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mereka betul-betul berlaku adil terhadap apa yang mereka diberi amanah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala alam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.